Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Berikut adalah anggota kelompok dari kami. Semarang adalah peristiwa bersejarah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang. Pertempuran ini terjadi selama 5 hari dari tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 pada masa transisi kekuasaan Jepang ke Belanda. Kronologi kejadian. Pertempuran 5 hari di Semarang berawal dari setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 yang disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Walau begitu, nampaknya Jepang yang belum bisa menerima kekalahan membuat Indonesia belum aman dari penjajahan. Pertempuran 5 hari di Semarang dipicu oleh sikap Jepang yang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada para pemuda. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tentara Jepang kembali menolak untuk menyerahkan senjatanya dan membuat para pemuda marah. Gesekan antara Jepang melawan pemuda ini pun terpantik dari Cepiring hingga Jatingaleh. Suasana kota Semarang menjadi panas karena isu bahwa pasukan Kidobutai atau Pusat Ketentaraan Jepang Jatingaleh akan segera mengadakan serangan balasan terhadap para pemuda Indonesia. Selain itu, beredar kabar bahwa Jepang berusaha untuk meracuni reservoir Siranda, sumber air minum untuk membunuh penduduk Semarang. Keadaan diperparah dengan ulah Jepang yang melucuti 8 orang polisi Indonesia yang menjaga tempat tersebut untuk menghindari peracunan cadangan air minum itu. Bahkan, Dr. Karyadi yang hendak mengecek sumber air tersebut ditemukan tewas di Jalan Pandanaran, Semarang karena dibunuh oleh tentara Jepang. Keesokan harinya, 15 Oktober 1945, perang pun terjadi di 4 titik di Semarang, yaitu daerah Kintelan, Pendanaran, Jombang, dan Simpang 5. Pada tanggal 19 Oktober 1945 sempat terjadi gencatan senjata antara kedua belah pihak, tetapi hal ini tetap tidak memadamkan situasi yang sedang genting. Pada akhirnya, pertempuran 5 hari di Semarang berhasil diakhiri setelah Kasman Singodimedjo dan M.R. Sartono yang mewakili Indonesia berunding dengan Jepang yang diwakili oleh Letkol Nomura dan ada juga perwakilan dari pihak Sekutu, yaitu Jenderal Bettel untuk mengupayakan gencatan senjata. Pihak Sekutu kemudian melucuti seluruh persenjataan Jepang tanggal 20 Oktober 1945 yang menjadi tanda bahwa pertempuran 5 hari di Semarang resmi berakhir. Tokoh pada pertempuran 5 hari di Semarang. Beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini adalah 1. Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat RS Purasara. 2. Dr. Sunarti, istri dari Dr. Karyadi. 3. Mr. Wongso Negoro, Gubernur Jawa Tengah. 4. Dr. Sukaryo dan Sudanco Mirja Siddharta. Adapun tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang bersama Mr. Wongso Negoro antara lain yaitu 1. Mayor Kido, pemimpin Kidobutai yang berpusat di Jatingaleh. 2. Kasman Singodimedjo, perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. 3. Jenderal Nakamura, perwira tinggi yang ditangkap oleh TKR di Magelang. Pihak dari Jepang ada Batalion Kido, Batalion Yagi, Kompi Sato, dan sipil yang dipersenjatai. Adapun pihak dari Indonesia yaitu BKR Darat yang terdiri dari Resimen 21 dan Resimen 22, BKR Laut dan BKR Udara, Seksi Polisi Istimewa, dan Laskar Amri dan Laskar Pesindo. Dampak dari pertempuran 5 hari di Semarang. Diperkirakan peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang menewaskan sekitar 2.000 orang. Tapi versi lain menyebutkan bahwa kurang dari 300 orang yang tewas dalam insiden tersebut. Dari pihak Jepang, Kenichi Goto, seorang sarjawan Jepang menulis bahwa 187 orang tewas dalam pertempuran. Sementara itu, Mayor Kido melaporkan bahwa ada 42 tentara orang tewas, 43 orang tentara luka, dan 213 orang hilang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, dibangunlah Monumen Tugu Muda yang terletak di Bandara Jalan Pemuda atau Simpang.
antara Jalan Pandanaran, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan MGR Sugijapranata. Tugu itu kemudian menjadi pengingat dan penghargaan atas perjuangan para pemuda dalam peristiwa heroik pertempuran 5 hari di Semarang.